Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi ke podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Alhamdulillah kita ditemenin lagi kembali sama Bang Anang. Dan sekarang kita bakal bahas tipis-tipis soal liberalisme, Bang. Ya. Kalau kita saya mulai bakal dari pertanyaan, liberal itu apa? Liberal itu apa? Iya, Iya. liberal itu memang sesuai namanya, dia pembebasan gitu. Pembebasan dia dari slogan Prancis ya, revolusi Prancis tahun 18 itu liberté, égalité, fraternité, itu kebebasan, persaudaraan dan persamaan hak semuanya gitu. Karena waktu itu memang menentang monarki. Tapi revolusi ini revolusi Prancis itu salah satu yang mendasari semangat liberalnya itu. Jadi mereka tuh liberal yang radikal gitu. Ya, kita bisa ngelihat mereka betapa justru menjunjung tinggi kebebasannya sampai menistakan semuanya. Tuh, sama kayak kasus Prancis itu kan itu. Itu karena emang mereka tuh masih anti agama. Gitu. Jadi, liberal tuh apa? Jadi liberal tuh bentuk pemahamannya tuh dia membebaskan diri pemahaman orang dari agama. Karena agama sifatnya dianggap sebagai dogmatis gitu. Liberal ini bermaksud untuk keluar dari kungkungan seperti itu. Tuh, kalau saya pelajaran waktu itu ada John Stuart Mill bahwa liberal itu adalah mengekspresikan segala sesuatunya di ranah masyarakat itu. Nah, itu apa aja gitu. Jadi Anda bebas memikir apa saja. Tapi saya ngambilnya liberalnya versi John Stuart Mill. Mungkin ada yang lain gitu. Terus kemudian ya kebebasan tuh boleh sampai itu tidak melukai orang lain gitu loh. Ini narasi sering loh itu di di Instagram atau mungkin di YouTube, mungkin beberapa influencer. Ya selama itu tidak merugikan saya ya nggak kenapa-napa ya, itu udah indikasi di situ. Kenapa? Karena bentuk kebebasan itu beneran tidak berlandaskan agama gitu. Tidak ada rambu-rambu yang menentukan apakah seseorang itu baik atau buruk. Tuh, tapi karena dia menuhankan diri sendiri, dalam arti akalnya menginginkan bahwa yang penting saya bebas. Tapi ketika ditanya bebasnya apa, sebenarnya bebas nafsunya melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, maka nama agama dianggap sebagai dogma gitu. Jadi ya nggak ada syariat ya. Jadi nggak usah ngomong syariat ke orang yang memang liberal kafah ya gitu. Ya kalau orang-orang Indonesia kebanyakan sih ya pelin-pelan aja sih, mereka nggak bener-bener liberal banget gitu sebenarnya. Itu liberalnya pragmatis sebenarnya gitu. Tapi itu mungkin di diskusi yang lain. Berarti intinya bebas. Gue pernah dengar juga sama orang-orang liberal itu ngomong bahwa mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kebebasan pendapat gitu. Iya. Nah, dan itu balik lagi selalu dibenturkan sama Islam. Iya. Gitu. Apalagi si jagoan-jagoan yang sekarang bukan sekarang ya, beberapa tahun ke belakang menambahkan dirinya Islam liberal. Iya. Yang dia suka bahwa Islam tuh ya sebenarnya sejalan sama liberal itu sendiri. Yeah, dia mengatakan seperti itu. Nah, sebenarnya memang karena pendapat mereka bahwa seakan-akan Islam itu ya harusnya bisa bebas gitu. Yeah. Nah, sebenarnya kebebasan yang harus dipahami dalam Islam sendiri itu sebenarnya seperti apa, Bang? Iya. Jadi kalau saya mengambil konsepnya Prof. Nabil atas ya, beliau memberitahukan bahwa sebenarnya kebebasan itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari kata khoir gitu, akhirnya memilih yang baik. Nah, tapi orang cuma bisa memilih yang baik itu meniscayakan bahwa dia sudah tahu yang baik itu apa. Nah, tapi dia tahu yang baik itu apa dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi dia tahu dari hal yang ditanzilkan, yang diwahyukan. Sehingga kita tahu itu baik atau buruk itu dari Allah dulu, terus kemudian dari Rasul dulu, terus kemudian baru dari ulama-ulama gitu. Nah, orang liberal ini maunya dipatok, enggak, gue yang menentukan. Tuh, jadi mereka tuh menafikan kebenaran yang absolut dari Allah, dari Quran itu. Kenapa? Karena mereka banyak yang mencoba menafsirkan ayat bahwa seperti yang gembar-gembar tuh tahun lalu 2 tahun lalu ya, tentang milkul yamin gitu, bahwa boleh loh seks bebas itu sebenarnya. Jadi konsep bahwa budak perempuan tuh boleh setubuhi itu selama kayak gitu. Jadi konsep itu akhirnya dilebarkan gitu. Padahal itu konteksnya sangat terbatas gitu. Yang saya karena paku acuannya itu sebenarnya dari Al-Quran dan pemahaman kita sebenarnya berlandaskan dari situ. Makanya ada tafsir gitu, makanya ada tafsir. Nah, kalau ada tafsir baru takwil. Tafsir kan berarti menafsirkan secara bahasa gitu. Nah, kita kan awam, apalagi saya gitu, nggak
nggak bisa menafsirkan ayat ini maksudnya ini gitu, kecuali pasti minjam dulu ulama ini bahas apa kayak gitu. Makanya ikhtiar itu maksudnya upaya kita membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu gitu. Kenapa? Karena dalam hadis saya sebutkan bahwa dunia ini adalah penjara bagi mukmin gitu, tapi bagi orang kafir ini adalah surga. Karena bagi surga dan nafsunya bebas ngapain aja. Ya para liberalisme ini sebenarnya sedang mendukung hawa nafsu itu, menjadikan dirinya tuh menuhankan hawa nafsu gitu. Apa kalian tidak melihat kesudahan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuhan dalam arti bahwa ini saya menjunjung tinggi hal itu. Kita kan ikut Allah ya, kita muslim gitu. Nah, kita makanya kita disebutkan menjadi muslim karena kita mempraktikkan Islam. Gitu. Bahwa kita menjadikan Allah sebagai sandaran utama gitu. Nah, tapi mereka enggak, mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan, mereka binasa. Kok mereka bisa binasa ya? Karena mereka nggak lebih daripada binatang, mereka lebih buruk daripada binatang. Karena kemampuan mereka yang semestinya bisa membedakan baik dan buruk, semua itu lepas bebas itu. Selama saya menganggap bahwa itu baik, ya itu baik gitu loh. Sama kayak John Stuart Mill yang saya kutip ya, bahwa pandangan kebebasan itu Anda bebas mengekspresikan apa saja di masyarakat terkait pandangan Anda terhadap sesuatu, selama tidak merugikan orang lain. Ya akhirnya hitung-hitungan gitu. Oke, sekarang kerugian material berapa? Oh nggak ada. Oh berarti cuma moral doang. Berarti itu persepsi Anda saja. Berarti kebenarannya dinilai dari dirinya sendiri. Dari diri sendiri. Gitu. Padahal kalau dalam Islam misalkan sudah ada guidance-nya bahwa yang benar itu yang mana dan yang salah yang mana. Seperti apa? Betul. Dan kalaupun abang ada kebebasan ya boleh. Saya hari ini makan mie, besok makan ayam, besok makan daging. Bebasan yang kayak gitu aja yang boleh, karena itu halal gitu loh. Kita bebas sebenarnya. Yang nggak boleh kan makan babi aja yang nggak boleh. Maksudnya kayak gitu. Kita bebas tuh udah arti hal-hal yang halal. Makanya itu ikhtiar sebutnya. Maka bagi kita Muslim, bahkan babi itu bukanlah pilihan, karena kita tahu itu buruk dari syariat. Kita tahu bahwa memikirkan hal-hal yang buruk itu, bahwa mau jadi pesimis itu satu hal yang jelek juga, dan itu bukan pilihan bagi kita untuk seperti itu. Jadi optimisme itu adalah sebuah keniscayaan, kayak sebagaimana Rasul ya. Rasul kan selalu tersenyum gitu, melihat memandang dunia tuh bukan dengan selalu penuh positif terus, gitu. Maksudnya selalu menyadari bahwa ya Allah melihat, Allah memberikan saya ujian, saya memang sedih, tetapi saya tahu ya Allah tempat kembali, dan akhirat adalah rumah kita sebenarnya. Makanya kita tuh memenjarakan diri, mukmin itu memenjarakan diri di dunia gitu, karena ketika di surga ya bebas gitu loh. Tapi surga bebasnya bukan sini. Kayak gitu. Orang-orang liberal selalu bilang bahwa kebebasan berpikir itu nomor satu, kebebasan. Maksudnya dia selalu bilang bahwa ya misalkan urusan gua yaitu jadi pribadi gua, urusan kamar gua. Yeah. Dia selalu bilang kayak gitu. Nah, kalau dari sisi agama atau sebenarnya memang bebasnya tuh semana, dan hal-hal maksudnya yang paling kita bisa lihat emang yang bertentangan itu dari liberal dan pemikiran Islam yang benar itu sebenarnya dari sisi apa misalnya? Oke, dia bisa. Jadi dalam misalnya satu dari usul fikih paling enggak ya dia ada penarikan dalil qot'i dan zonni. Ya, ayat Quran ini sifat pasti, sifat ini sifat dugaan gitu. Karena kalau ayat-ayat yang tentang syariat itu ayatnya muhkamat gitu, tetap bersifat hukum. Nah, nggak ada interpretasi lain, nggak boleh di situ, nggak boleh. Tapi kalau mutasyabihat boleh ada penafsiran lain gitu. Mutasyabihat kan jelas ya, kayak misalnya abu-abu seperti ya Allah ada di atas arsy gitu. Sekarang kita mau ngikutin apa maksud dari di atas arsy itu gitu. Pemaknaan terhadap istiwa itu ya akhirnya kalau mau tafwid silakan, dalam arti bahwa saya nggak tahu ya itu aman gitu sebenarnya. Tapi kalau akhirnya memang harus akal kita buru-buru tanya, itu harus ditakwilkan gitu. Tapi takwilkan pun juga menuturi otoritas yang memahami, yaitu ulama yang memahami tafsir, baru dia bisa mentakwilkan. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu-tahu saya tahu maksudnya itu, harus itu kayak kursi gitu. Wah nggak bisa gitu. Jadi maksudnya nggak lepas. Jadi maksudnya orang liberal itu selalu mempertentangkan hal yang sebenarnya sudah tetap gitu. Gitu. Udah tahu zina haram gitu. Terus tapi kemudian ada orang membuat disertasi untuk membolehkan hal itu. Kan absurd sebenarnya. Kita sebenarnya nggak kepikiran, tapi kenapa harus dirombak-rombak lagi gitu. Gitu. Pria harus jadi pemimpin bagi wanita, terus
terus ada yang ngerombak. Enggak, wanita juga bisa jadi imam. Itu kan sebenarnya ayat yang pasti gitu loh, itu sifatnya pasti. Maksudnya udah nggak ada interpretasi lain daripada itu. Tapi ada yang ngerombak hal itu. Jadi emang perbedaan mendasar, maksudnya secara kita memikir Islam atau enggak, oke lah, kebenaran datang dari Allah gitu. Nah, tapi mereka nyangka bahwa kebenaran datang dari Allah, terus tapi kita nggak tahu, kita nggak sanggup nyampe kebenaran itu. Enggak lah, kalau emang kayak gitu emang nggak mungkin, mustahil Rasul tidak memberikan penjelasan terhadap hal itu. Makanya as-sunnah juga menjadi pelengkap untuk kita membaca Al-Quran gitu. Maka kita memiliki role model yang tepat sebenarnya ketika membicarakan bahwa Allah maunya apa di dunia. Ya, lihat aja Rasul, lihat aja sahabat, lihat aja tabiin, lihat tabiin gitu. Mereka adalah generasi-generasi terbaik gitu, di mana mereka menghidupi ya dengan pemikirannya Islam gitu loh, pemikiran secara Quranic worldview gitu. Jadi pandangan alam kita tuh nggak kacau. Liberalnya termasuk yang kekacauan berpikir gitu loh, dan itu memang nggak kelihatan, tapi kita kelihatan dari cara berpikirnya, cara bertutur katanya, apalagi cara menulisnya. Orang kalau nulis tuh pasti serius gitu, dan ketika serius dia diendap dalam pikirannya dan dia berpikir terus seperti itu, apalagi sampai dia menyimpulkan sesuatu yang akhirnya jadi itu keluar daripada rambu-rambu dalam penafsiran sesuatu gitu. Jadi mereka emang kerjain tuh ngerombak-rombak hal yang sebenarnya udah tetap gitu ya. Pusing masih kalau kita ya, kalau saya bilangnya ya udah tahu tuh udah hukumnya tepat gitu loh. Maksudnya kenapa harus mikir yang kayak gitu, padahal kan kita bisa banyak ada pemikiran, kebolehan berpikir yang lain. Ya itu sih paling emang ya mengenali rambu-rambu mana ayat-ayat yang sifatnya pasti gitu. Tapi kalau hari ini mungkin kalau misalkan kayak orang-orang awam, ternyata banyak juga pembicara-pembicara bahkan di label Ustadz justru pemikirannya ke arah sana. Oh iya. Nah, bagaimana kita bisa ngedetect? Iya, ngedetect ya. Gitu. Ya jujur ya, ini kerancuan berpikir dalam pandangan alam itu sangat-sangat halus gitu. Dia bersifat sangat halus. Dan kalau orang mau diketahui Anda bersifat apa, sebenarnya kalau memang pasti ya harus dia sendiri yang menyatakan bahwa oh ya saya liberal kayak gitu. Cuma kan itu kan sulit ya, bukan karena dalam konteks Muslim di Indonesia itu malu-malu gitu loh. Bahkan sebutannya Jil itu pun juga ya masih gandeng nama Islam. Liberal aja sih, kenapa harus pakai bobo Islam gitu. Kalau mau bikin pemikiran lu terserah deh gitu. Gitu. Teman saya waktu itu ada yang nanya, mendingan mana bahas liberalisme atau pemikiran sesat yang lainnya gitu. Kalau pemikiran sesat gak jelas itu sesat, cuma maksudnya kalau orang liberal bobo Islam tuh yang repot gitu, nggak mau ngakuin Islam tapi mau berpikir kayak liberal. Ya kalau nggak liberal ya saya tinggalkan aja gitu, emang nggak ada gunanya untuk berdakwah gitu dia pernah gitu. Makanya mengenali hal itu tuh akhirnya ya untuk orang awam ya makanya tanya yang lebih tahu gitu. Tanya guru-guru kita yang memang sudah memahami hal itu. Salah satunya adalah Ustaz Akmal gitu. Beliau benteng liberal itu dari aktivitas beliau di ITJ gitu, dari tulisan beliau liberalisme 101 dan disertasi tesis beliau tentang DMUI Hamka ya, tentang antara beliau kan ditarik ke liberalisme ke pemahaman itu seperti itu. Itulah maksudnya tanya seperti beliau gitu, tanya yang beliau seperti apa sih pemikiran liberal yang itu, dan pembicara-bicaranya ustadz-ustadz yang terindikasi liberal itu akan seperti apa ya. Tanya orang yang otoritatif gitu loh. Ya, gitu. Saya juga bisa tahu juga karena ya nanya gitu. Jadi nggak tahu sendiri. Lagi cari tahu ya. Cari tahu. Maksudnya repot gitu. Maksudnya kenapa harus berpikir sendiri gitu ketika kita tahu ada yang lebih ahli daripada kita. Kayak gitu. Sama kayak akhirnya nanya ke saya kayak gini. Ya alhamdulillah saya tahu udah cukup gitu. Tapi kalau mau tanya lebih lanjut lagi ada lagi yang lebih ahli daripada itu. Oke. Masih paling kayak gitu sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya kita membentengi diri dari jangan sampai karena kan kita memang masih awam, saya masih terus awam. Lalu gimana cara bentengin diri supaya ya gue nggak kena kayak gitu, karena orang-orang mereka itu pertama punya gelar juga, punya label juga, dan omongannya kelihatan benar, bawa ayat Quran juga misalkan, dan mereka misalkan punya posisi yang bagus di misalkan di sebuah universitas atau apapun itulah. Nah gimana cara kita bending diri supaya kita nggak ikut-ikutan ke arah sana gitu? Pertama, sebagai orang awam memang kita mengikuti siapa yang otoritatif gitu. Kenapa? Karena konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu ada konsep kebersamaan gitu. Dalam satu hadis dikatakan Rasul bahwa mustahil umatku ini bersatu dalam kesesatan. Oke. Itu. Jadi artinya tahu karena yang sesat itu
itu banyak, tapi yang benar tuh satu. Allahu waliyul ladzina amanu liyukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah membawa Allah pelindung orang beriman, dan dia membawa kita orang mukmin itu dari dari kegelapan zulumat. Itu udah itu bentuk plural tapi ilan nur, tapi nurnya itu singular gitu. Memang kebenaran tuh satu, dan kita itu mustahil bersatu dalam kesesatan. Jadi ya sekarang tau lah, itu kan beberapa oknum gitu loh gitu. Sedangkan kebanyakan tuh enggak gitu. Jadi maksudnya kita bisa membentengi dengan tahu kebanyakan kita Ahlussunnah wal Jamaah tuh bahas apa ketika soal ayat ini gitu. Tahu ada yang bilang kayak misalnya perempuan itu boleh loh puasa dalam keadaan haid gitu. Loh, kok bisa gitu? Padahal yang nulis artikel tuh ngeklaim kalau banyak ada loh yang berpendapat berbeda, tapi pendapat berbeda itu cuma satu doang, dan satu pun itu sangat lemah gitu. Jadi jangan ngikutin yang kayak gitu loh. Mas satu kayak gini ada, itu ada, itu bentuknya khilafiyah, bukan lah. Itu kan satu hal yang tetap gitu. Soalnya macam-macam aja sih. Udah tahu haid, Anda kotor gitu, Anda nggak boleh ibadah gitu, Anda nggak boleh ibadah apa-apa. Maksudnya ibadah sholat gitu, baca Quran gitu, tapi kan masih bisa mushaf gitu, masih bisa zikir gitu. Maksudnya ibadah yang kelihatan seperti itu memang terhalangi, tapi ini kenapa ada yang ya itu boleh kok, enggak lah gitu. Jadi kita tahu sesuatu karena kita tahu jamaahnya kita siapa gitu. Makanya rujuk pada satu zat yang otoritatif terhadap hal-hal itu untuk mengenali gitu. Banyak kan memang di guru kita banyak yang mendalami satu pemikiran, misalnya ada yang ahli di pluralisme, ada yang ahli di liberal. Itu ada guru saya di Ustadz Syam, Dr. Syam tuh ahli orientalis, itu ahli falsafah barat gitu. Nah, kenalilah mereka yang mengenali beberapa kerancuan berpikir itu. Jadi kita ngikutin di situ. Makanya kita orang awam nggak usah neliti diri sendiri. Saya mau baca sendiri bukunya. Ya capek gitu. Mending dengerin gitu. Mudah gitu, sebenarnya mudah. Tapi maksudnya kita sebagai orang awam ya, kita harus tahu ini beliau ahli, ini enggak. Gitu. Karena ilmu itu sifat ya, itu dalam diri sendiri. Jadi kita juga tahu orang yang berilmu itu seperti apa gitu. Kita tahu yang ini berilmu, ini enggak. Atau ini menyaru gitu. Menyaru kebenaran kan. Katanya gue pertanyaan kayak gitu kan apa? Kita tahu tuh gimana orang-orang pakai ayat Quran yang sama tapi bisa artinya beda ya. Oke, lihat aja itu artinya sebagai apa itu. Oke, lihat konsep jamaahnya seperti apa. Kayak gitu. Mungkin paling itu aja sih. Makanya itu balik lagi pentingnya spesialis ilmu ya Bang ya. Iya, karena apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ngomong padahal dia tidak kompeten dalam hal yang diomongin. Iya, gitu. Akhirnya jadi rancu, semua bisa ngomongin, lagi isunya rame, semua bisa ngomongin isu itu. Iya, dia sama sekali nggak pernah belajar hal itu kan. Nggak pernah belajar itu. Dan ya jangan lupa juga bahwa tidak setiap ulama itu sama derajatnya gitu. Bahwa kita cukup suka nyamain itu. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Wah, ini liberal banget nih gitu. Imam Syafi'i bisa bikin fatwa umur 15 tahun. Saya udah 20 tahun. Saya bisa. Ya enggak, 15 tahun gitu. Beliau tuh udah belajar berapa lama gitu loh. Dan beliau tuh teliti, telaten gitu. Dan yang ngasih beliau berfatwa itu bukan siapa, itu Imam Malik gurunya. Nah lu yang mikir ini siapa yang mikir? Karena saya sendiri gitu. Enggak. Iya maksudnya gitu. Jadi harus dikenali gitu sifat-sifat ilmunya. Harus ada yang memvalidasi ya gitu. Nggak bisa sendiri. Jadi jangan sendirian. Dan memang tadi pelajarannya kita harus cari guru yang benar. Yeah. Guru yang benar dalam arti maksudnya dia memang spesialisnya ilmunya ilmu yang sesuai sama hal-hal yang dia bicarain gitu. Yeah. Dalam aspek yang memang dia sudah belajar dalam hal itu kan, Bang. Iya, betul. Dan kita nggak perlu belajar semuanya sendiri. Pemikiran ini. Karena memang kadang-kadang anak muda itu banyak yang ngerasa bahwa ketika dia berbeda dia keren. Yo. Temen-temennya pakai baju hitam, kamu baju putih. Iya. Bagus ya. Gitu sih. Gue rasa cukup Bang itu Bang. Yeah, terima kasih banyak dan ikuti terus video-video kita yang lainnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga Bang Anang. Iya, alhamdulillah sama. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.